Dengan keputusan ini, kita jadi meragukan bocoran-bocoran yang kemarin dilemparkan sama Denny Indrayana. Nah, kami mau mengatakan tidak benar tanggal ketika cuitan atau apa ini? Sebelumnya Denny Indrayana ini seolah-olah dapat bocoran, nggak tahu bocornya bocor halus atau bocor beneran. Unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar. Nyata-nyatanya nggak gitu tuh. Nyata-nyatanya pemilu tetap sistemnya terbuka dan bocorannya Denny itu entah datang dari mana. Melalui akun Twitternya mengatakan, pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Blacklist dari berperkara di MK, tidak boleh lagi. Ketika Denny pertama kali menuding MK seperti itu, MK-nya sendiri belum sempat bersidang secara serius. Oke, jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Kini dia telah terbukti menyebarkan kabar bohong atau hoax. Melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300%. Tapi Denny Indrayana dalam cuitannya dalam Twitter, dia dengan gagah berani mengatakan bahwa MK akan memutuskan proporsional tertutup. Dia harus tegas dan tidak boleh mendengar pendapat-pendapat di luar sidang. Bukan, masa Pak pendapat tidak dengar? Boleh, tapi kalau hakim dengarnya di ruang sidang. Dan yang kedua, apakah keputusan yang belum diambil itu sudah pantas disampaikan seolah-olah keputusannya udah diambil? Karena informasi yang diterima dari Denny Indrayana katanya dari orang dalam, bukan hakim MK, dan dia sangat percaya. Jadi jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini. Bagaimana mungkin putusan yang belum dibacakan secara resmi oleh hakim MK, Denny Indrayana sudah tahu? Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Diketahui, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, Denny Indrayana, kembali menyerang Presiden Jokowi. Sebelumnya, ex bakal calon gubernur Kalimantan Selatan ini membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 mendatang. Dia sekaligus mengkritik Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang. Terkait permintaan bermaksulan Presiden Joko Widodo itu, disampaikan melalui akun Twitternya. Di Twitternya @DennyIndrayana, dia mempublikasikan surat terbuka kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar menggunakan hak angket untuk melakukan permaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Surat yang ditulis tanggal 7 Juni 2023 di Melbourne, Australia, itu ditunjukkan kepada pimpinan DPR RI yang berjudul Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Joko Widodo. Denny yang kini berada di Australia membenarkan cuitan di Twitter yang mengizinkan untuk mengutip isi suratnya. Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden bahwa Presiden Jokowi dari awal memang mendesain hanya ada 2 capres dalam pemilihan 2024 tanpa Anies Baswedan. Itu kata Denny Indrayana dikutip pada Rabu 7 Juni. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya yang dijamin UU dalam 45, ujar Denny. Denny Indrayana minta maaf karena terancam dilaporkan ke polisi. Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, memprotes namanya dicatut di dalam surat ex Wamenkumham Denny Indrayana yang dikirim ke DPR RI.
Adapun surat itu berkaitan dengan permintaan adanya permaksulan atau interpayment kepada Presiden Jokowi. Asrul Sani mengatakan, isi surat yang mencatut namanya dan PPP merupakan sebuah kebohongan publik dan ketidakpatutan. Bahkan, dia menyebut surat permaksulan tersebut sebagai drama Denny Indrayana. Sepanjang menyangkut PPP dan saya, apa yang dia tulis dalam surat terbukanya bagi saya adalah sebuah kebohongan publik, ujar Asrul Sani melalui Instagram seperti dilihat di tribun.com Jumat 9 Juni. Ia menyebutkan, Denny Indrayana mencatut nama sesuatu yang seolah-olah berasal dari dirinya. Padahal, hal tersebut tanpa cek dan dicek terlebih dahulu, tabayun atas kebenaran kalimat yang ditulisnya. Ini belum diputuskan, persidangannya masih berjalan. Ya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah kayak supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. MK itu sebenarnya tidak boleh loh bicara dengan orang luar tentang perkara sampai ada isu bocor, tidak boleh. Tentu aja bocoran ini bikin heboh dong. MK belum keluarin keputusan resmi. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, Lebih lanjut, Asrul juga menambahkan, pihaknya juga telah mengontak Denny Indrayana yang ternyata tinggal di Melbourne, Australia. Dia pun memberikan dua pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun dua alternatif yang diajukan berupa penyelesaian kasus melalui jalur hukum dengan proses hukum yang akan saya ajukan via Barreskrim Polri. Kedua, penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif dengan meminta maaf kepada PPP dan saya, serta menyampaikannya di ruang publik, serta tidak mengulangi kembali hal semacam itu di masa depan. Saudara Denny Indrayana memilih alternatif kedua dengan membuat surat seperti terbaca di atas, tungkas Asrul Sani. Adapun kutipan surat yang dipersonalkan adalah sebagai berikut. Ketika Sutresno Bahir menyatakan, kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan, padahal mayoritas pemilihnya mengendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca pemilu 2024. Asrul menjawab, PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, mendukung Anies sekarang dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Denny Indrayana minta maaf. Dalam unggahan itu, Asrul juga mengunggah surat permohonan maaf secara terbuka yang dibuat oleh Denny Indrayana kepada dirinya. Permohonan maaf itu berjudul Bang Asrul, Mas Tris, dan Surat Permaksulan Presiden. Dalam surat itu, Denny mengakui penyebutan nama Asrul tidak melalui cek dan dicek terlebih dahulu. Apalagi, dia telah mengenal Asrul Sani sejak bekerja di kantor hukumnya pada 97 lalu. Menimbang hubungan dan silaturahmi yang harus dijaga tersebut, maka saya dengan sangat tulus hati menyampaikan pencatutan PPP dan nama dalam surat tersebut saya lakukan tanpa terlebih dahulu cek dan recheck, ucap Denny. Karena itu, Denny pun meminta maaf kepada Asrul Sani. Sebaliknya, dirinya pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bang Asrul menyampaikan keberatan dan sanggahan atas apa yang saya sampaikan tersebut. Saya karenanya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan tidak akan mengulanginya lagi dengan hal yang sama, imbuhnya. Lebih lanjut, Denny pun menarik isi surat terkait permaksulan Jokowi sepanjang menyangkut nama PPP dan Asrul Sani. Namun, pernyataan lain dalam surat terbuka itu tidak ada yang berubah. Saya tetap berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan pelanggaran pasal impeachment yang telah diatur dalam konstitusi, kan karena layak dimaksulkan. Bahwasanya hitung-hitungan politiknya sulit dilakukan dan proses yang tidak mudah, tentu juga saya paham. Namun, kebenaran tetap harus disuarakan dan kezaliman tetap harus dilawan, pungkasnya.